Bapak hukum suami meminum air susu istri. Mahram susuan, sebab kalau mahram kan langsung tercerai, nggak boleh menikah lagi, batal dong nikahnya. Seorang suami mungkin meminum air susu istrinya, apakah kemudian dia jadi mahram? Suaminya mengatakan, wah istriku, engkau artinya jadi ibu persusuanku. Wah. Bapak hukum suami meminum air susu istrinya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ahmad Asyarbasi, nama kitabnya Yas'alunaka Fiddin. Yas'alunaka Fiddin. Kalau ada orang bertanya tentang agama, Syekh, apa hukum seorang suami meminum air susu istrinya? Dijawab oleh Syekh Asyarbasi, banyak kerja lain lagi. Tapi kalau dia minum, tidak memberikan efek bahwa nanti dia menjadi mahram dengan istrinya, dengan adik-beradik saudara sesusuan. Nah, nih, kalau dia tanya hukum, tak ada. Tidak ada memberikan implikasi efek hukum. Tapi katanya orang bisa menjadi saudara sesusuan kalau minum air susu ketika umur 2 tahun ke bawah. Kalau sampai 10 tahun. Seorang bapak kalau minum, seorang suami minum ASI istrinya adalah tidak akan menjadi mahram karena susuan. Sebab mahram susuan itu adalah mahram susuan. Sebab kalau mahram kan langsung tercerai, nggak boleh menikah lagi, batal dong nikahnya. Wah, nangis saya menyusui istri saya, nyusu kepada istri saya. Nah ini, jadi ibu saya dong istri saya. Oh enggak. Jadi menyusui itu yang menjadikan mahram, sebab mahram tidak boleh dinikahi adalah jika menyusuinya bayinya umur kurang dari 2 tahun. Kalau sang suaminya umur kurang 2 tahun masuk nanti. Bayi paling banyak 2 tahun, belum sampai 2 tahun satu. Syarat yang kedua adalah 5 kali susuan yang cukup. Mungkin bahasa lain memuaskan. Artinya, jika seorang bayi yang di bawah 2 tahun nyusu, sukarela dia melepas, noleh sana sini balik lagi nyusu, melepas itu 2 kali sudah. Bukan dilepas paksa. Dia sukarela melepas berarti 1. Mas nyusu lagi, sudah lepas 2. Kalau sudah 5 kali, maka itu menjadi ibu susuannya. Makanya ibu waspada. Kebaikan ibu harus diikuti dengan fikih. Misalnya ibu melihat anak tetangga nangis, kasihan, ibu kasih susu hari pertama. Minggu depan nangis lagi, ibunya ke pasar terlambat, ibu kasih susu. Kalau sampai 5 kali, itu anak susuan Anda. Tidak boleh dia menikah dengan anak Anda. 2. Saya tambah yang ketiga, itu bukan dari saya, dari kami, untuk menjelaskan tentang hukum yang lain lagi, yaitu susu diambil saat ibu hidup. Biarpun diberikan saat mati. Biarpun diberikan saat mati. Artinya ini adalah untuk menjelaskan tentang susu di bank susu. Di negeri barat, negeri maju sana itu ada bank susu. Jadi seorang wanita jika punya susu lebih itu bisa dijual. Karena apa? Mereka ngerti kesehatan, ngerti ciptaan Allah ini, Masya Allah, namanya ASI itu nggak bisa dikalahkan. Di negeri kita ini aja yang seorang ibu nggak mau nyusui, takut body saya berubah, dolim kepada anaknya. Ada kan ibu hari ini nggak mau nyusui ibunya karena takut ini dan sebagainya. Dia kalah sama meong. Meong saja nyusui ibunya, nyusui anaknya. Serigala yang kata jahat masih nyusui anaknya. Lah kok Anda tidak nyusui anak Anda tuh mau bagaimana? Anda lebih buruk dari serigala. Kecuali darurat Anda sakit atau Anda pergi atau apa. Tidak ada darurat nggak mau nyusui hanya karena mana kasih sayangmu. Itu kan dokter bohong yang mengatakan air susu ini lebih bagus daripada susu si ibu, pasti bohong dia. Ditempelin saja di apoteknya. Nggak boleh itu, haram. Dosa bohong dia. Mana yang bisa mengalahkan susu ASI? Nggak ada yang bisa mengalahkan susu ASI. Baik. Jadi tidak ya, bapak tersebut tetap menjadi suaminya, tidak akan menjadi anak-anak susuannya. Mungkin itu yang ditanyakan. Kalau masalah air susu adalah yang suci dan boleh seorang suami kalau minum susu dari ibunya adalah halal karena itu dari dasar sesuatu yang suci dan halal. Tentang seorang yang menyusu dikala dewasa, apakah dia menjadi mahram? Seorang suami mungkin meminum air susu istrinya, apakah kemudian dia jadi mahram? Tidak. Hukum asalnya
bahwasanya susuan yang dapat menjadi mahram itu ketika di bawah umur 2 tahun yang menyusu. Dan jumlah susuannya 5 kali. Artinya 5 kali anak itu nyusu sampai kenyang, kemudian dilepas, nanti nyusu lagi, kemudian nyusu lagi sampai 5 kali. Kalau selain itu tidak jadi mahram. Apakah seorang suami yang terminum ASI istrinya tiba-tiba mereka jadi mahram sepersusuan atau tidak? Misalnya pemirsa, seorang istri memerah ASInya, breast pump, lalu meletakkan ASInya di dalam kulkas. Kemudian suaminya pulang, lalu kemudian buka kulkas, ada susu segar, dingin, kemudian diminumnya misalnya. Kemudian istrinya melihat, "Papa, itu ASIku," misalnya. Apakah tiba-tiba suaminya mengatakan, "Wah, istriku, engkau artinya jadi ibu persusuanku." Wah, apakah seperti ini atau bukan? Gitu ya. Nah, kita akan melihat dari syarat-syarat terjadinya mahram persusuan. Ya. Jadi mahram persusuan itu tidak begitu saja terjadi hanya gara-gara diminum. Harus memenuhi 4 syarat ini dulu baru terjadi mahram persusuan. Pertama syaratnya bahwa ASI itu harus masuk ke dalam perut yang minum. Anggaplah bayi misalnya ya. Kalau sampai si bayi ini meminum sebentar kemudian dikeluarkan lagi atau cuma buat kumur-kumur misalnya, nah ini tidak terjadi kemahraman persusuan. Kemudian yang kedua, minum ASInya harus sampai kenyang. Nah, indikator kenyangnya ASI, bayi yang minum ASI biasanya bayinya tertidur gitu ya. Atau misalnya bayinya itu tidak mau minum ASInya lagi, dilepas begitu saja puting ibunya karena sudah sekian puluh menit dia meminum ASI ibunya. Atau indikator lain bahwa bayi itu kenyang dengan ASI ibunya, biasanya ibunya akan meletakkan di dadanya, lalu kemudian dia menepuk punggung bayinya, dan bayinya serta-merta akan bersendawa. Nah, ini tanda bahwa si bayi sudah kenyang. Syarat yang ketiga, bahwa minum ASI sampai kenyangnya itu minimal 5 kali menurut pandangan para ulama. Mayoritas ulama fikih dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa kalau belum sampai 5 kali minumnya sampai kenyang, maka belum terjadi mahram persusuan. Misalnya, si pasien ini ada seorang ibu yang baru melahirkan bayinya yang pertama. Lalu kemudian ASInya belum keluar, belum lancar. Biasanya memang seperti itu kalau bayi yang pertama ya. Di hari pertama, bayi ini masih bisa menahan laparnya karena masih ada stok makanan di dalam tubuhnya. Hari kedua mungkin dia juga masih bisa menahan tidak minum ASI. Tapi kalau sampai pada hari ketiga ASI ibunya belum keluar juga, maka suster dan dokter pasti akan bertanya kepada si ibu, apakah boleh bayinya itu diberikan susu formula? Kenapa? Karena ASI dari ibunya belum keluar. Kalau misalnya si pasien ini, si ibu ini tidak mau menyusukan anaknya itu, memberikan anaknya itu susu formula, mungkin dia akan meminta ASI dari orang lain. Anggap saja misalnya ada suster yang kebetulan lagi jadi busui, jadi ibu menyusui, menawarkan pada si pasien ini, mau nggak bu, putranya, bayinya saya susui, kebetulan saya juga sedang menyusui. Kalau misalnya si bayi ini disusui oleh susternya, pertama kenyang. Kemudian 1 jam, 2 jam kemudian minum lagi ASI dari susternya. Kenyang 2 kali. Ketiga kalinya nyusu lagi sama si suster. Kemudian beberapa jam kemudian ASI dari ibu kandungnya keluar. Nah, di sini si bayi baru minum 3 kali dari ASI si suster. Maka menurut pandangan para ulama, mayoritas mengatakan bahwa belum terjadi kemahraman antara si bayi dengan si suster. Karena belum sampai 5 kali minum sampai kenyangnya. Jadi minimal harus 5 kali. Syarat yang terakhir, yang keempat adalah bahwa bayi yang disusui yang membuat kita menjadi mahram dengan dia adalah bayi yang usianya maksimal 2 tahun hijriah. Bukan 32 tahun pemirsa. Jadi kalau misalnya suaminya tadi ya, apakah terjadi persusuan atau tidak karena meminum ASI istrinya, ini apa kalau misalnya dia memenuhi 4 syarat, terjadi saja, memang terjadi ya kemahraman persusuannya. Tapi kalau keempat-empatnya tidak dipenuhi semua, maka tidak terjadi kemahraman. Kita lihat ya, yang pertama masuk ke dalam perut. Ya memang si suami tadi meminumnya sih sampai masuk perut. Yang kedua sampai kenyang, kayaknya sih tidak sih pemirsa. Soal orang yang dewasa minum ASI sih nggak akan kenyang juga gitu kan. Anggaplah misalnya kenyang. Yang ketiga, apakah 5 kali? Anggaplah misalnya 5 kali. Tapi syarat yang keempat nih yang tidak bisa dipenuhi.
bahwa suaminya bukanlah bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Usianya sudah melebihi 2 tahun, sehingga syarat yang keempat tidak bisa dipenuhi. Maka kalau syarat yang keempat tidak terpenuhi, tidaklah terjadi hubungan kemahraman persusuan antara suami dan istri walaupun suaminya meminum ASI istrinya. Jadi jawabannya tidak ya.